Ibu saudara-saudari yang dikasihi berkati Tuhan, Shalom. Di minggu sengsara yang ke-6 saat ini, dalam firman Tuhan Matius pasal 26 ayat 1 sampai 16, tema perenungan kita saat ini adalah memilih untuk berkorban. Memilih untuk berkorban. Memilih untuk berkorban bagi manusia itu adalah sesuatu hal yang sukar sulit. Tetapi memilih untuk ada di dalam zona nyamannya, itu pasti semua orang akan mau. Semua orang akan suka. Dan memilih untuk mencari keuntungan dan mengorbankan orang lain, pasti semua manusia berbondong-bondong ke sana. Tetapi Yesus berbeda dengan manusia. Yesus memilih untuk berkorban. Itu adalah sesuatu kesukaan bagi Yesus. Dan Yesus siap. Karena kalau ketika memilih, pasti ada dia punya risiko dan ada dampaknya. Yesus sudah mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik. Bahwa dia akan susah, dia akan menderita. Tetapi toh, Yesus memilih untuk berkorban. Itu keunikan yang kita temukan dalam diri Yesus. Kalau manusia, dia akan lari. Dan dia tidak akan memilih untuk berkorban sama seperti Yesus. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa tentang pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Itu artinya bahwa ada kaitan, ada hubungan dengan pasal-pasal sebelumnya. Bahwa ada pemberitahuan pertama oleh Yesus kepada murid-murid tentang penderitaan yang ia akan jalani. Kalau kita perhatikan Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28, Yesus sudah sampaikan, Yesus sudah beritahukan kepada murid-murid tentang penderitaan yang akan ia jalani. Tetapi respon murid-murid itu seolah-olah mereka menolak itu penderitaan. Mereka tidak setuju dengan penderitaan karena apa? Yesus ini sebagai pemimpin. Yesus ini sebagai guru. Dan kalau sebagai nabi, sebagai guru, sebagai pemimpin mereka, tidak layak atau tidak pantas untuk Yesus itu menderita. Sehingga, kalau kita perhatikan Matius 16 ayat 21 sampai 28, ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan menderita, Petrus menarik Yesus, lalu Petrus menegur. Tidak boleh omong seperti itu. Artinya bahwa Petrus ini dia mau hidup dalam zona nyaman. Dia tidak mau hidup dalam penderitaan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Simon Petrus? Nyala engkau iblis. Artinya bahwa pemahaman Yesus tentang penderitaan berbeda dengan pemahaman Petrus dan murid-murid yang lain tentang penderitaan itu. Yesus suka dengan penderitaan, Petrus bersama dengan rekan-rekan tidak suka dengan penderitaan. Lalu kemudian kita perhatikan di Matius pasal 17 ayat 22 sampai dengan 23, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Di situ menceritakan bahwa pada saat Yesus ada di Galilea, dia sampaikan kepada murid-murid tentang penderitaan. Mereka sangat sedih, ya. Karena sudah pertama kali Yesus sudah sampaikan.
Lalu ketika mendengar perkataan kedua tentang penderitaan Yesus, mereka mendengar, lalu kemudian mereka sedih. Artinya bahwa mereka sangat terpukul. Mereka tidak mau kehilangan pemimpin mereka. Mereka berpikir bahwa melayani Tuhan, mengikut Tuhan, kita dijauhkan dari penderitaan. Sehingga mereka mau menghindar dan silih dari penderitaan itu. Sedih, menangis, karena nantinya Yesus akan menderita. Jalan Via Dolorosa itu penuh dengan kepahitan, penuh dengan penyiksaan. Siapa yang mau berkorban? Mereka sedih. Artinya bahwa mereka sedih itu menggambarkan bahwa mereka tidak siap. Kalau Yesus menderita, pasti pengikutnya juga harus siap untuk menderita. Lalu kemudian di Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19 tentang pemberitahuan yang ketiga tentang penderitaan Yesus. Di situ tidak ada reaksi apa-apa tentang apa yang disampaikan oleh Yesus. Lalu kemudian dalam bacaan kita hari ini yang kita baca dalam Matius 26 ayat 1 sampai 16. Ayat 1 dan 2 omong soal pemberitahuan penderitaan yang keempat. Di sini menarik bahwa setelah Yesus selesai mengajar, kata selesai mau menggambarkan bahwa pelayanan Yesus di dunia telah tuntas, selesai. Artinya bahwa Yesus melayani di dunia ini dengan tanggung jawab penuh, tuntas. Tuntas dulu baru dia mengakhiri hidupnya dalam penderitaan bahkan sampai kematian. Jadi dia tidak melarikan diri dari tanggung jawab pelayanan. Artinya bahwa pelayanan Yesus mengingatkan saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa melayani dimanapun Bapak Mama, bukan hanya di gereja, harus selesai. Harus tuntas. Itu yang namanya bertanggung jawab. Tapi kalau tidak tuntas, maka buah yang kita hasilkan itu tidak baik. Setelah Yesus mengakhiri tugas dan pelayanan di dunia, dalam bacaan kita di ayat kedua, 2 hari lagi bahwa Yesus itu akan diserahkan ke tangan-tangan penguasa. 2 hari ini menunjukkan bahwa waktunya sangat singkat bagi murid-murid. Mereka tidak boleh santai lagi. 2 hari ini sebenarnya murid-murid harus memaksimalkan dalam pelayanan. 2 hari ini juga Bapak Mama mengingatkan murid-murid supaya mereka harus siap mental. Mereka harus menerima resiko bahwa Yesus akan diserahkan ke tangan-tangan penguasa untuk disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh dan mati. Jadi secara psikis atau secara psikologi, secara mental murid-murid harus siap. Tapi sebenarnya murid-murid harus siap Bapak Mama karena sudah ada pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat. Bukan berarti bahwa tidak diberitahukan.
Tetapi ternyata secara mental murid-murid tidak siap. Ada apa di balik itu, Bapak Mama? Padahal mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka melayani, mengikut Yesus. Tetapi toh Yesus sudah berulang-ulang kali menyampaikan tentang penderitaan yang ia akan jalani, tapi mereka tidak siap. Pasti ada motivasi di balik itu. Dalam bacaan kita, ayat 3 sampai dengan ayat 5. Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ada ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka berkumpul di satu tempat, di istana imam besar yang bernama Kayafas. Artinya orang yang berunding, bersekongkol, berencana untuk menangkap, membinasakan Yesus ini adalah orang-orang pembesar, pemuka-pemuka agama. Bayangkan mereka berkumpul di Imam Kayafas untuk berunding, berencana untuk berbuat jahat. Jadi dalam kehidupan ini yang kita jalani, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di ayat ketiga dan ayat sampai ayat kelima ini ada peluang untuk berbuat jahat. Ada peluang untuk para imam, ahli Taurat, para pembesar. Ada potensi untuk mereka berbuat jahat. Mereka berencana, berunding dengan mantap. Strategi tentu mereka sudah susun. Makanya di ayat kelima, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Mereka sudah rencanakan dengan mantap, Bapak Mama. Jadi mereka mau bilang bahwa mereka menangkap dan sampai membunuh Yesus itu dalam perencanaan. Pembunuhan berencana. Kan konteks kehidupan bermasyarakat kan begitu, pembunuhan berencana. Jadi sebelum menghabiskan seseorang pasti berencana dengan matang, baru melakukan aksi. Imam-imam besar, kepala dan tua-tua pun juga begitu. Ada strategi yang mereka gunakan untuk melengapkan Yesus. Jangan pada waktu perayaan. Kenapa? Karena dalam pelayanan dan pengajaran Yesus itu banyak orang tertarik dengan pelayanan Yesus. Jadi ketika kalau mereka bereaksi pada saat perayaan Paskah, otomatis banyak orang yang membela Yesus. Sehingga pasti timbul keributan. Rencana ini sangat licik. Mereka tahu peluang bagaimana membinasakan Yesus. Jadi dalam teks kita ayat 3 sampai dengan ayat kelima ini, ada peluang untuk kita berbuat jahat. Orang berbuat jahat itu karena ada peluang di mana dia bisa masuk dan bisa melakukan. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, tua-tua, orang Yahudi. Imam Kayafas melakukan itu karena ada peluang. Ada potensi untuk melakukan yang jahat. Tetapi bukan hanya sampai di situ, Bapak Mama. Ayat 6 sampai dengan ayat 13. Ada peluang atau potensi untuk berbuat baik. Seorang perempuan yang digambarkan
perempuan yang berasal dari Betania. Walaupun teks ini tidak disebutkan siapa perempuan itu, tetapi para penafsir menuliskan bahwa perempuan yang ada di Betania adalah Maria Magdalena, karena tempat Betania dengan Yerusalem sangat berdekatan. Artinya bahwa Maria Magdalena atau perempuan dari Betania yang disebutkan dalam bacaan ini, dia membaca peluang itu untuk berbuat baik. Ada kebaikan hati yang ditunjukkan oleh perempuan Betania yang digambarkan dalam teks ini. Minyak yang mahal, dia mengurapi kepala Yesus. Ada belas kasihan, ada kemurahan hati yang dilakukan oleh perempuan. Memang perempuan ini selalu dikenal dengan perempuan yang murah hati. Perempuan yang selalu mengutamakan kasih. Artinya bahwa perempuan di Betania tidak mau menyanyiakan kesempatan itu. Dia pakai kesempatan itu untuk melayani Yesus. Sebelum Yesus diserahkan untuk disiksa. Kapan lagi? Setiap kesempatan menurut perempuan Betania sangat berharga. Dan dia mau melayani Yesus. Dia tidak pernah memperhitungkan untung dan ruginya, Bapak Mama. Kalau dia hitung bahwa itu minyak itu mahal, dan itu bagian dari miliknya, lebih baik dia tidak gunakan untuk mengurapi kepala Yesus, dan dia menjual untuk mendapat keuntungan. Tetapi perempuan ini dia tidak berpikir untuk mencari keuntungan, tetapi dia berpikir untuk bagaimana waktu dan kesempatan yang Tuhan kasih, dia mau pakai untuk melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan di dalam ketulusan, Bapak Mama. Harga yang mahal, tapi dia pakai untuk melayani Tuhan. Berbeda dengan murid-murid. Ketika perempuan ini melakukan pengurapan kepada Yesus, reaksi murid-murid itu nampak sekali. Minyak itu mahal. Kenapa harus pakai untuk urapi kepala Yesus? Lebih baik jual untuk bantu orang miskin. Terlalu licik. Kata-kata mereka itu membungkus kejahatan. Bukan mereka mau membantu orang miskin, tetapi mereka meraih keuntungan. Yesus bilang, mengapa kamu mengusahkan perempuan ini? Kasihan Bapak Mama. Perempuan ini niat untuk berbuat baik. Tetapi ada saja orang yang menghalangi. Murid-murid ini menghalangi Bapak Mama. Sebenarnya murid-murid harus peka. Bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan Betania sangat mulia. Maka kita juga harus termotivasi untuk melayani. Tetapi memang motif mereka berbeda. Yesus bilang, orang miskin itu bersama-sama dengan kamu. Ya. Jadi masih ada kesempatan untuk melayani. Jadi bukan dalam arti bahwa Yesus itu mengabaikan orang miskin, tidak. Karena dalam cerita ini bahwa Yesus itu berada di rumah Simon si Kusta yang mengalami sakit kulit. Yesus juga yang menyembuhkan
Yesus yang mentahirkan penyakitnya, dan Yesus juga memilih untuk tinggal di rumah Simon Petrus. Simon si kusta. Artinya bahwa Yesus tidak pernah memihak siapapun. Yesus berpihak kepada orang-orang yang lemah, yang sakit, sama seperti Simon si kusta. Jadi Yesus tidak mengabaikan. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan Betania di ayat ke-12 itu, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Artinya bahwa perempuan di Betania itu, dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia ada persiapan. Ini termasuk orang-orang yang berhikmat. Karena dia juga sudah mendengar tentang pemberitahuan pertama, kedua, ketiga tentang penderitaan Yesus. Jadi dia mempersiapkan segala sesuatu. Hanya murid-murid yang tidak mempersiapkan segala sesuatu. Lalu kalau kemudian kita baca di ayat 14 sampai dengan 16. Kesempatan yang ada, Yudas gunakan untuk mencari keuntungan. Jadi untuk menjual Yesus ini, adalah sesuatu hal yang sudah direncanakan. Berbeda dengan motivasi perempuan Betania. Mengikuti Yesus, melayani Yesus, mencari keuntungan, dan ujung-ujung menjual Yesus dengan 30 keping perak. Makanya dalam mengikuti Yesus, dalam melayani Yesus, harus membutuhkan ketulusan. Dan harus membutuhkan nilai rela berkorban. Baru kita bisa menghasilkan kualitas dalam pelayanan. Cerita ayat 14-16 mengingatkan kita, supaya dalam pelayanan tidak boleh memiliki motivasi untuk mencari keuntungan yang berlebihan. Sehingga ujung-ujung kita menjual Yesus. Makanya hidup ini ada potensi untuk kita berbuat baik, tetapi ada potensi untuk kita berbuat jahat. Belajar dari perempuan Betania, membaca peluang dengan baik. Peluang itu sangat berharga. Dia mau pakai untuk melayani Tuhan. Jadi pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu, kesempatan atau peluang yang Tuhan kasih ini, mau berbuat jahat atau mau berbuat baik? Mau melayani Tuhan atau tidak mau melayani Tuhan? Bapak Mama harus memilih. Yesus memilih untuk berkorban. Maka kita juga harus memilih. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, pesan firman Tuhan bagi kita yang pertama, Yesus memilih untuk berkorban karena cintanya kepada saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari. Cinta itu harus tertanam dalam diri kita. Dia cinta kita, maka dia rela memilih untuk berkorban. Itu karena cinta. Dia mencintai kita itu apa adanya. Dia tidak pernah berpikir untung ruginya. Dia menyebut kita sebagai anak. Dia menyebut kita sebagai sahabat, sebagai saudara, karena cintanya. Ada ketulusan oleh Yesus.
karena cintanya. Cinta Yesus mengajarkan kita, ketika kita diberi kesempatan, layanilah. Jangan sia-siakan itu peluang. Setiap peluang punya kesempatan yang berharga. Pakailah itu peluang. Ciptakanlah sesuatu yang baik di mana saja kita berada. Berkat itu selalu ada bagi kita. Untuk itu Bapak Mama, tanamkanlah cinta sama seperti Yesus. Cintanya besar, makanya dia rela menderita, disiksa bahkan mati. Itu kecintaannya untuk kita. Dia melakukan itu dengan ketulusan, bukan dengan kepalsuan. Maka Bapak Mama memilih untuk melayani dan mengikut Tuhan. Harus tulus. Karena Tuhan akan menguji setiap orang yang mengikut dan memberi diri dalam melayani Tuhan. Yang kedua, perempuan Betania mengajarkan kita tentang ketulusan dalam melayani Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudari, jangan hitung-hitung dengan Tuhan. Kalau kita hitung-hitung dengan Tuhan, kita kali bagi dengan Tuhan, Tuhan juga bisa hitung-hitung dengan kita. Perempuan Betania, dia tidak menghitung-hitung dengan Tuhan. Karena dia sadar bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia punya, itu Tuhan punya. Murid-murid boleh hitung-hitung dengan Tuhan. Perempuan Betania tidak mau hitung-hitung dengan Tuhan. Dia sadar bahwa berkat yang dia terima, minyak itu adalah kepunyaan Tuhan, bukan dia punya. Bapak Mama, ingat itu. Jangan hitung-hitung dengan Tuhan. Karena Tuhan juga bisa hitung-hitung dengan kita. Yang terakhir, Bapak Mama, yang ketiga. Cinta uang, cinta jabatan bisa mengorbankan orang lain. Biar saudara sekandung Bapak Mama, yang namanya cinta uang, cinta jabatan, cinta kedudukan bisa membuat kita relasi dengan orang menjadi rusak. Biar kakak adik, Bapak Mama. Cinta uang dan cinta jabatan juga bisa membuat relasi saya dan Bapak Ibu dengan Tuhan menjadi rusak. Kenapa relasi Yudas dengan Yesus menjadi rusak? Karena cintanya terhadap uang. Makanya membutahkan dia sehingga tidak bisa berbuat baik. Bapak Mama ingat, orang yang cinta uang tidak pernah meluangkan waktu dengan Tuhan. Dia akan kerja dan tidak pernah beribadah karena cinta uang. Ingat Bapak Mama, apapun motivasi kita, Yesus telah memilih untuk berkorban. Maka saya dan Bapak Ibu juga harus memilih untuk berkorban. Jangan hanya karena cinta uang, cinta jabatan membuat kita melupakan Tuhan dalam hidup kita. Selamat Bapak Mama merenungkan di Minggu Sengsara ke-6 ini. Waktu ini berharga bagi saya dan Bapak Ibu. Kapan lagi kalau bukan sekarang kita pakai untuk melayani Tuhan. Amin.